Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggota dengan saya sendiri, Dara Septiani Putri, NIM 19231012, dengan rekan saya, yaitu Rita Sari Fatimah, dengan NIM 19231040, dengan Siti Juniati Sri Bintang, dengan NIM 19231043, dan Fiona Putri Diwinanda dengan NIM 19231049. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 3 akan melakukan tugas proyek mengenai proses pembuatan bioenzim sayuran. Bioenzim sayuran yang kita gunakan yaitu sayuran bayam, kangkung, dan juga terung. Nah, pada kali ini kami melakukan tugas ini untuk memenuhi tugas kuliah yaitu dasar-dasar mikrobiologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Akan melakukan pokok pembahasan mengenai bioenzim sayuran. Yang pertama yaitu poin pengertian ekoenzim. Yang kedua itu mengenai manfaat pembuatan ekoenzim sayuran. Poin yang ketiga mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pembuatan ekoenzim sayuran. Pada poin yang keempat itu mengenai jenis penelitian ekoenzim sayuran. Pada poin yang kelima itu mengenai waktu dan tempat penelitian. Pada poin yang keenam itu mengenai subjek penelitian. Pada poin yang ketujuh mengenai alat dan bahan yang digunakan. Pada poin yang kedelapan itu adalah proses pengerjaan. Yang mana sebelum memasuki pokok pembahasan, kita melakukan pembuatan bioenzim sayuran. Yang mana proses pembuatan bioenzim sayuran yang kita gunakan yaitu sayuran bayam, kangkung, dan juga terung. Nah, yang mana pembuatan bioenzim sayuran ini memiliki 3 bahan yang akan digunakan. Pada poin yang pertama itu mengenai pengertian ekoenzim, yang mana ekoenzim merupakan cairan yang diproduksi dari fermentasi sampah organik. Dengan proses fermentasi ini yang dihasilkan oleh kandungan disinfektan karena adanya alkohol atau senyawa kimia asam. Dan ekoenzim ini juga merupakan produk rumah tangga yang mudah digunakan dan juga mudah untuk dibuat, yang memiliki fungsi yang banyak dengan merawat pembersih kaca, lantai, atau permukaan perabot rumah tangga. Nah, ekoenzim ini juga merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas, buah, dan juga sayuran. Dan gula yang digunakan yaitu gula coklat, gula merah, gula tebu, dan airnya itu berwarna coklat gelap yang memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Mengenai manfaat ekoenzim sayuran, yang mana manfaat yang pertama itu bisa digunakan sebagai cairan pembersih, yang digunakan dengan cairan ekoenzim sebagai cairan pembersih yang ampuh dalam membersihkan seluruh bagian rumah seperti rumah tangga, yaitu shampoo, pencuci piring, dan juga deterjen. Nah, pada poin yang kedua mengenai digunakan manfaatnya sebagai pupuk tanaman, yang mana cairan ekoenzim ini juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman dengan menyuburkan tanaman dan menghilangkan hama pada tanaman. Nah, pada poin yang ketiga itu melestarikan lingkungan. Larutan pembersih serbaguna ini juga bisa melestarikan lingkungan dengan larutan pembersih komersial yang ada dengan mengandung jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin, dan senyawa lainnya yang berpotensi untuk mencemari udara, tanah, air, sungai, dan juga laut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ekoenzim sayuran, yang mana kelebihan yang pertama itu produk ekoenzim dijual dengan harga yang murah sehingga untuk menghemat pengeluaran. Yang kedua itu mengurangi sampah rumah tangga dengan proses pembuatan dan bahan-bahan pembuatan ekoenzim yang mudah karena ekoenzim yang terbuat dari limbah rumah tangga yang kemudian difermentasikan.
Yang poin yang ketiga itu kelebihannya bagus untuk meningkatkan kesuburan tanaman apabila kita menggunakan ekoenzim. Nah, yang pada poin yang keempat itu kelebihan ekoenzim itu panen juga bisa lebih meningkat dengan seiringnya dengan pada kesuburan tanaman. Selain kelebihan, ekoenzim juga memiliki kekurangan, yang mana kekurangannya itu bisa membuat tanaman mati dengan lantaran kadar asamnya itu terlalu tinggi. Nah, inilah kenapa baiknya untuk berhati-hati dengan menggunakan ekoenzim dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebaiknya itu ekoenzim ini tidak digunakan dalam 100 larutan. Sehingga ekoenzim ini berpotensi membuat tanah itu membuat asam dan tanamannya itu bisa terbakar. Nah, dibandingkan hanya terbuang secara percuma, maka tidak ada salahnya jika kita menjadikan sisa-sisa buah dan sayuran di dapur itu menjadi ekoenzim yang banyak sekali manfaat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kekurangan pada ekoenzim sayuran. Selanjutnya yaitu jenis penelitian, yang mana jenis penelitian bioenzim sayuran ini penelitian itu berupa eksperimen yang menggunakan metode kualitatif, yang mana metode kualitatif itu merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif ini dalam penelitian itu dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif pada bioenzim sayuran. Oleh karena itu, pada fenomena atau jenis penelitian ekoenzim ini, kita menggunakan metode kualitatif yang merupakan eksperimen yang mendalam. Selanjutnya yaitu waktu penelitian, yang mana waktu penelitian ini pada proses pembuatan bioenzim sayuran yang dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juli 2021. Yang mana penelitian ini dilaksanakan di Jalan Kuranji, Kampung Pinang, Lambung Bukit, yang merupakan tempat yang strategis di mana kita sekelompok bisa melaksanakannya pada saat proses pembuatan bioenzim tersebut, sehingga kita mudah untuk melakukan proses pembuatan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai subjek penelitian, yang mana sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu variabel yang pertama terdiri dari sayur bayam, air, dan juga gula aren. Untuk variabel yang kedua terdiri dari sayur kangkung, air, dan gula aren. Untuk variabel yang ketiga terdiri dari sayur terung, air, dan juga gula aren. Nah, yang terakhir untuk variabel keempat terdiri dari sayur bayam, sayur kangkung, sayur terung, air, dan juga gula aren. Nah, dalam penelitian ini yang diamati adalah pengaruh variasi bahan baku sayur bayam, sayur kangkung, dan juga sayur terung. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai alat yang akan digunakan. Yang pertama alatnya itu botol plastik, yang mana botol plastik ini digunakan sebagai wadah. Kemudian ada selang. Guna selang ini ialah untuk menghubungkan antara wadah satu dengan wadah yang kedua, yang mana wadah satu nantinya itu akan mengeluarkan uap. Nah, maka dari itu lebih baik kita menggunakan selang agar uap yang ada di wadah satu itu akan keluar dan tidak ada di dalam wadah satu. Kemudian yang ketiga yaitu timbangan, yang mana timbangan ini berfungsi untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu pisau, yang mana pisau ini dapat kita gunakan untuk memotong bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya yaitu bahan. Yang pertama bahan yang digunakan yaitu ada air, kemudian yang kedua ada gula aren, dan yang ketiga ada sayur bayam, keempat ada sayur kangkung, dan yang terakhir ada sayur terung.
Nah, untuk bagian sayur-sayur ini diusahakan tidak dalam kondisi layu, tetapi dalam kondisi yang masih segar. Hal tersebut dikarenakan agar menghindari terjadinya kegagalan dan juga akan mendapatkan nantinya hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu langkah kerja. Untuk variabel yang pertama, langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan 2 botol plastik, kemudian lubangi tutup botol plastik menggunakan paku panas. Masukkan selang ke dalam lubang tutup yang sudah dilubangi. Yang kedua, tuangkan air bersih ke dalam botol plastik dengan rasio air terhadap bahan-bahan yang lainnya ialah 10. Sedangkan untuk rasio sayur kangkung adalah 3 dan rasio untuk gula aren adalah 1. Sehingga perbandingannya menjadi air banding sayur kangkung banding gula aren 10 banding 3 banding 1. Nah, botol tersebut diberi dengan label botol A. Langkah yang ketiga yaitu campur semua bahan ke dalam botol plastik dan diaduk merata. Yang keempat, masukkan air ke dalam satu botol lainnya hingga setengah tinggi botol. Botol tersebut diberi dengan label B. Nah, yang terakhir, hubungkan botol A dan B menggunakan selang. Biarkan selama 11 minggu atau 3 bulan di tempat yang teduh dari sinar matahari. Nah, untuk variabel yang kedua, langkah yang pertama yaitu menyiapkan 2 buah botol plastik, kemudian lubangi tutup botol plastik menggunakan paku panas. Masukkan selang ke dalam lubang tutup yang sudah dilubangi. Kemudian yang kedua, tuangkan air bersih ke dalam botol plastik. Rasio air terhadap bahan-bahan yang lainnya ialah 10. Sedangkan rasio sayur bayam adalah 3 dan rasio untuk gula aren adalah 1. Sehingga perbandingannya menjadi air banding sayur bayam banding gula aren yaitu 10 banding 3 banding 1. Nah, botol tersebut diberi dengan label botol A. Yang ketiga, campur semua bahan ke dalam botol plastik dan diaduk merata. Yang keempat, memasukkan air ke dalam satu botol lainnya hingga setengah tinggi botol. Nah, botol tersebut diberi dengan label B. Nah, yang kelima, hubungkan botol A dan B menggunakan selang. Biarkan selama 11 minggu atau 3 bulan di tempat yang teduh dari sinar matahari. Nah, selanjutnya itu variabel ketiga. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan 2 botol plastik, kemudian lubangi tutup botol plastik menggunakan paku panas. Masukkan selang ke dalam lubang tutup yang sudah dilubangi. Nah, yang kedua, tuangkan air bersih ke dalam botol plastik. Rasio air terhadap bahan-bahan yang lainnya adalah 10. Sedangkan rasio sayur bayam adalah 3 dan rasio untuk gula aren adalah 1. Sehingga perbandingannya menjadi air banding sayur terung banding gula aren sama dengan 10 banding 3 banding 1. Nah, botol tersebut diberi dengan label botol A. Kemudian yang ketiga yaitu campur semua bahan ke dalam botol plastik dan diaduk merata. Kemudian yang keempat, masukkan air ke dalam satu botol lainnya hingga setengah tinggi botol. Nah, botol tersebut diberi dengan label B. Yang kelima, hubungkan botol A dan B menggunakan selang. Biarkan selama 11 minggu atau 3 bulan di tempat yang teduh dari sinar matahari. Selanjutnya, variabel keempat. Langkah yang pertama yaitu siapkan 2 botol plastik, kemudian lubangi tutup botol plastik menggunakan paku panas. Masukkan selang ke dalam lubang tutup yang sudah dilubangi. Yang kedua, tuangkan air bersih ke dalam botol plastik. Rasio air terhadap bahan-bahan yang lainnya adalah 10. Sedangkan rasio sayur kangkung, sayur bayam, dan sayur terung adalah 3. Dan rasio untuk gula aren adalah 1. Sehingga perbandingannya menjadi air banding sayur kangkung banding sayur bayam banding sayur terung dan juga banding gula aren adalah 10 banding 3 banding 1. Nah, botol tersebut diberi dengan label botol A. Langkah yang ketiga yaitu
Campur semua bahan ke dalam botol plastik dan diaduk merata. Yang keempat, masukkan air ke dalam satu botol lainnya, hingga setengah tinggi botol. Botol tersebut diberi dengan label B. Yang kelima, hubungkan botol A dan botol B menggunakan selang. Biarkan selama 11 minggu atau 3 bulan di tempat yang teduh dari sinar matahari. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.